Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Suara dengan NIP 101222126. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul kekurangan vitamin A atau KVA. Langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Jadi, untuk memperolehnya harus diambil dari sumber di luar tubuh, terutama dari sumber alam seperti bahan sereal, umbi, biji-bijian, sayuran, buahan, hewani, dan olahan lainnya. Jadi, vitamin A juga merupakan komponen penting dari retina atau selaput jala. Maka fungsi utama adalah untuk penglihatan. Di samping itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan dan mempunyai peranan penting dalam jaringan epitel. Yang kedua adalah fungsi vitamin A untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama itu adalah menjaga kesehatan mata. Ya, fungsi utama vitamin A yang sudah dikenal oleh banyak yaitu dapat menjaga kesehatan mata pada organ tubuh bagian mata. Vitamin A juga berguna untuk merubah cahaya yang ditangkap menjadi sinyal untuk dikirimkan ke otak. Yang kedua adalah menjaga kesehatan reproduksi. Fungsi vitamin A menjaga kesehatan organ reproduksi baik pada pria maupun wanita. Pasalnya, vitamin A ini menjadi salah satu nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan sperma pada pria dan sel telur wanita. Selanjutnya adalah membantu mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker. Bantu mengurangi risiko terjangkitnya kanker atau penyakit kronis menjadi fungsi vitamin A selanjutnya, sebab vitamin A merupakan nutrisi yang memiliki sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini akan bantu melindungi sel tubuh dari kerusakan karena efek radikal bebas berlebihan. Selanjutnya adalah menunjang pertumbuhan janin bagi ibu hamil. Agar kesehatan dan proses tumbuh kembang janin tetap terjaga, ibu hamil juga perlu mencakupi asupan nutrisinya dengan baik, salah satunya yaitu vitamin A. Selanjutnya adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin A ini akan turut memperkuat sistem imunitas tubuh karena bantu mengoptimalkan produksi serta fungsi dari sel darah putih. Yang keenam adalah bantu memperlambat penuaan dini. Seperti yang telah saya disebutkan sebelumnya, vitamin A bersifat antioksidan. Karena itu, vitamin A yang bekerja dengan memperlambat penuaan sel akan membantu membuat kulit seseorang jadi terlihat sehat dan segar. Selanjutnya adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Vitamin A menjadi salah satu manfaat untuk meningkatkan reproduksi sel darah merah. Pasalnya, vitamin A tersebut membantu metabolisme zat besi yang merupakan komponen penting dalam produksi sel darah merah. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan tulang. Vitamin A memiliki peran penting dalam proses pembentukan serta penjagaan tulang yang sehat selain kalsium dan vitamin D. Pembahasan yang selanjutnya adalah sumber vitamin A. Sumber vitamin A bisa diperoleh dari berbagai sumber makanan, mulai dari buah, sayur-sayuran, lauk pauk, dan suplemen. Mungkin selama ini wortel paling dikenal sebagai sumber makanan yang mengandung vitamin A. Padahal ada banyak sumber makanan lain yang kaya akan vitamin A. Apa sajakah itu? Jadi, sumber vitamin terbagi menjadi dua, yaitu sumber hewani dan nabati. Sumber hewani atau retinoid yaitu ikan salmon, udang, susu, hati sapi, telur, dan lain-lain. Sumber nabati atau beta karoten yaitu wortel, paprika, merah, brokoli, mangga, pepaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kekurangan vitamin A, ciri dan dampaknya. Yang pertama itu penyembuhan luka lebih lambat. Dampaknya meningkatkan resiko infeksi dan menyebabkan nyeri, ketidaknyamanan, serta komplikasi kesehatan. Yang kedua, masalah kesuburan. Masalah kesuburan atau kefertilitasan dapat menyebabkan kesulitan hamil, stres, perubahan hubungan,
perawatan medis, dan dampak sosial. Yang ketiga adalah gangguan pada mata. Dampaknya dapat menyebabkan mata kering, merah, dan sensitif cahaya. Dampak seriusnya kerusakan pada kornea dan risiko kebutaan. Selanjutnya adalah kulit kering. Dampaknya dapat mengakibatkan kulit terasa kaku, kasar, terlihat bersisik, dan dapat mengganggu penampilan dan kenyamanan kulit, serta meningkatkan risiko infeksi kulit. Selanjutnya adalah infeksi saluran pernafasan. Dampaknya dapat menyebabkan gejala seperti batuk, pilek, kesulitan bernafas, dan demam. Dampak seriusnya dapat berisiko komplikasi seperti pneumonia yang dapat mengancam nyawa. Dan terakhir adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dampaknya dapat menghambat pertumbuhan anak, kerusakan mata, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah kelebihan vitamin A. Mengonsumsi vitamin A melebihi dosis yang direkomendasikan dapat menyebabkan keracunan vitamin A. Dan kondisi ini lebih cepat terjadi pada bayi dan anak-anak. Ketika mengalami kelebihan vitamin A, seorang dapat mengalami beberapa tanda dan gejala seperti gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, gangguan penglihatan, pusing atau vertigo, kulit kering, bersisik, dan tampak berubah warna menjadi jingga. Selain itu juga, kelebihan vitamin A bisa menimbulkan sejumlah komplikasi seperti penipisan tulang atau tulang menjadi lebih rapuh, gangguan saraf, hingga menjadi kerusakan hati. Selanjutnya adalah angka kecukupan gizi. Jadi di sini saya sudah menaruh tabel angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Silakan teman-teman lihat dan pahami. Jadi, AKG atau angka kecukupan gizi merupakan vitamin A dapat diperoleh dari makanan, suplemen, atau gabungan dari keduanya. Angka kecukupan gizi atau AKG harian vitamin A tidak bisa disamakan. AKG harian tergantung pada usia, kondisi kesehatan, dan jenis kelamin. Bila asupan vitamin A dari makanan tidak cukup, konsumsi suplemen vitamin diperlukan agar kebutuhan tubuh terhadap vitamin dapat dipenuhi. Selanjutnya adalah upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Makan makanan kaya vitamin A, diversifikasi diet, konsultasi dengan ahli gizi, program suplementasi, hindari konsumsi vitamin A berlebihan, perhatikan gejala vitamin A. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi saya adalah kekurangan vitamin A atau KVA adalah bahwa kondisi ini dapat memiliki dampak yang serius, termasuk masalah mata, gangguan pertumbuhan, serta kerentanan terhadap infeksi. Gangguan pertumbuhan serta pencegahannya melibatkan asupan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti sayuran berdaun hijau, wortel, dan produk susu, serta konsultasi dengan profesional medis jika ada gejala atau kekhawatiran terkait KVA, karena KVA adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Thank you. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.